Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para guru, terlebih khusus guru kita bersama yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Shaleh Salahuddin, yang sama-sama kita hormati penasehat majelis Al-Ustaz Ahmad Rifai, sepuh majelis Abang Yogi, yang sama-sama kita hormati ketua majelis Abang Wawan Kurniawan, yang sama-sama kita hormati seksi pendidikan dari majelis Riful Miski, abang kita Abang Abdul Hanan, hadirin wal hadirat jamaah majelis Riful Miski yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya lewat kudrat dan iradatnya, sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah ilmunya untuk kita, sehingga kita bersama-sama nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. 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 Ya Rabbal Shalawat salam semoga selamanya tercurah limpahkan keharibaan baginda junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, tak lupa kita sebagai umatnya. Semoga nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal. Yuk ngaji yuk, yuk ngaji yuk, yuk ngaji yuk. Siap, siap, jangan ada yang ngobrol. Insyaallah kita baca kitab Mukhtarul Hadis ya. Ini hadis yang kesekian ya, udah lama, udah banyak. Udah hafal belum hadisnya? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'un la yusibna illa bi'ajabin. As-sumtu wa huwa awwalul ibadati wa tawaddu'u wa zikrullahi wa qillatus syai'i. Arba'un ono papat. Arba'un ada 4. Awas perhatikan. La yusibna yang tidak bakalan kena musibah. Yang 4 tersebut illa biajabin, kecuali yang 4 tersebut ada ujub. Apa yang 4? Pertama, as-somtu, diam. Wahua, dan itu som, diam, awalul ibadati, permulaan ibadah. Wa tawaddu'u, dan rendah hati, tawaddu'. Wa zikrullahi, dan zikir kepada Allah. Wa qillatus syai'i, dan sedikit atau menyedikitkan sesuatu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang diterima dari Imam Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara yang tidak bakalan kena musibah kepada 4 perkara tersebut ketika tidak dibarengi 4 perkara tersebut dengan ujub. Yang pertama, as-samtu, diam. Awas, ada peribahasa diam itu emas. Apa? Diam itu emas. Tapi diamnya ini diam dari apaan dulu? Awas. Jadi ada diam dari perkataan, ada diam dari perbuatan. Tentunya diam dari perkataan yang tidak hak
dari perkataan yang sia-sia, dari perbuatan yang bikin maksiat, itu sebaiknya kita diam. Tapi kalau para ustadz justru jangan diam, perkataannya harus selalu terbuka. Untuk apa? Menyampaikan ilmu. Kenapa? Justru kalau para ustadz, para alim diam, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man katimal ilmi mal'unun, kata Rasul. Siapa yang menyembunyikan ilmu, artinya tidak menyampaikan apa-apa yang sudah ia ketahui dari hukum-hukum Allah, maka diancam oleh Allah, dilaknat. Itu bagi para ustaz. Atau yang sudah mengetahui, sampaikan walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, kata Rasul, walaupun satu ayat. Yang pertama, diam. Diamnya dari perbuatan yang sia-sia. Justru dengan diamnya dari perkataan yang sia-sia, diamnya dari perbuatan yang bikin maksiat, itu justru jadi ibadah, insya Allah. Tapi jangan terlalu diam, ya. Jangan terlalu diam. Apa? Jangan terlalu. Kan ada orang itu kayak beduk, tahu beduk? Kayak kentongan, kalau nggak dipukul nggak bunyi, ya. Kalau nggak ditanya nggak ngomong, kalau ditanya baru ngomong. Diam aja, ketemu diam, senyum kagak, ngomong kagak. Pengennya dipukul terus, ya, baru bunyi. Kayak apa? Kayak beduk, kayak kentongan. Begitu juga jangan, ya, senyumlah, ketemu orang ya senyum. Kan ada 5 S, ya, kata Aagim kan. Apa? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Tapi jangan senyum sendirian, jangan senyum di perapatan. Ketemu orang ya senyum. Kenapa? Ya, kalau nggak punya duit, senyum bisa jadi sedekah. Duit kagak, senyum kagak. Mau kapan sedekahnya? Tuh. Jadi senyum juga bisa masuk sedekah. Senyum ketika bertemu dengan apa? Teman, ketemu dengan guru, apalagi ketemu dengan siapa? Tetangga, senyum. Kata Rasul gimana hadisnya? Tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Tabassum, senyummu kepada saudaramu sedekah. Itu jadi sedekah. Jangan pas ketemu tuh, kata orang Sunda bilang mah baud. Tahu baud? Cemberut aja. Ya, senyum. Kalau kata orang Sunda bilang mah ajer, marah mai. Kalau kata orang Betawi apa? Orang Betawi bilang apa? Kalau kita senyum terus tuh, apa Ustaz? Ismail, kata bahasa orang Kolonya ya. Ismail. Oh, Ismail. Senyumnya. Jadi yang pertama, kata Rasul, 4 perkara yang tidak bakalan kena musibah kecuali bila dibarengi dengan ujub, itu tetap kena musibah. Yang pertama apa? Diam. Diam dari apa? Dari perbuatan, dari perkataan yang tidak bermanfaat alias sia-sia. Yang pertama. Dan ternyata atau diam itu awalul ibadah, permulaan dari ibadah, termasuk ibadah yang utama. Diamlah, daripada ngomongin orang, diam. Daripada jadi maksiat, mending diam. Daripada jadi penyakit, diam. Yang pertama. Lalu yang kedua, kata Rasul,
Yang tidak bakalan kena musibah ketika tidak dibarengi dengan ujub adalah watawaddu. Tawadu. Tawadu itu apa? Rendah hati. Enggak sombong. Enggak merasa diri paling pintar, enggak merasa paling ganteng, enggak merasa paling cantik, enggak merasa paling suci, enggak merasa paling alim. Tawadu itu namanya. Walau kata orang alim, walau kata orang kaya, walau kata orang cantik, walau kata orang ganteng, tapi semuanya tidak dirasa. Kenapa? Karena semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap rendah hati. Sama yang miskin gaul, sama yang kaya gaul, sama yang bodoh gaul, sama yang pintar juga gaul. Enggak dipilah, enggak dipilih. Jangan main sama saya. Saya mah darah biru. Kalian mah darah kotor. Enggak begitu ya. Sama siapa aja kita? Gaul, yuk gaul gitu ya. Gaul. Jangan mengurung diri. Jangan merasa diri paling baik, paling besar, paling alim, paling suci. Awas itu, hati-hati. Penyakit hati. Tawadu. Ketika orang tawadu, rendah hati, nanti bakal ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, man takabbara wada'ahullah wa man tawadda'u rafa'ahullah. Siapa yang takabur, kalau kata orang Sunda bilang mah gumede, rasa diri paling, maka dia akan direndahkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, yang tawadu, yang rendah hati, tidak sombong, justru itulah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang tawadu, rendah hati. Lalu yang ketiga kata Rasul, yang tidak bakalan kena musibah kecuali ketika dibarengi dengan ujub adalah wa zikrullahi. Orang yang selalu mengingat Allah. Orang yang selalu mengingat Allah, itulah yang disebut ulil albab. Siapa ulil albab itu? Wa yatafakkarunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi ulil albab itu orang yang selalu tafakur akan keesaan Allah melalui ayat-ayat Allah. Baik itu ayat-ayat Allah yang terlukis alam semesta ataupun ayat-ayat Allah yang tertulis Al-Qur'anul Karim. Kenapa mereka suka tafakur? Karena dari tafakur akan berbuah tazakur, selalu ingat menghadirkan, ingat kepada yang menciptakan semuanya. Siapa? Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari melihat makhluk ditafakuri, dipikirkan, maka akan berbuah tazakur, ingat kepada yang menciptakan. Melihat gunung, langsung ingat kepada yang menciptakan gunung. Melihat lautan, langsung ingat kepada yang menciptakan lautan. Melihat makhluk-makhluk Allah, langsung hatinya tazakur, ingat kepada Sang Maha Pencipta, Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimanapun ia berada, lagi ngapain pun aktivitasnya, tetap zikrullah, hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak goplah. Apa itu goplah? Lupa, lalai. Goplah, itu bahasa Arabnya goplah. Kalau bahasa Betawinya gapleh. Ya. Bahasa Arabnya goplah, bahasa Betawinya gapleh. Kalau udah gapleh kan lupa, lalai, nggak ingat waktu. Zikrullah, tetap ingat Allah. Yang keempat, yang terakhir kata Rasul, yang tidak bakalan kena musibah adalah
wa qillatus syai'i, menyedikitkan sesuatu, menyedikitkan perkara. Apa? Banyak. Sedikit tidur, sedikit makan, sedikit main, sedikit lihat TV, sedikit main HP. Kenapa? Karena banyaknya ibadah. Kan kemarin sudah dikatakan, muslimin muslimat atau mukmin yang baik itu yang selalu aktivitasnya jadi ibadah, tidak lalai apalagi berhenti ibadah. La rohata lil mu'mini duna liqa'i rabbih. Tidak ada lalai, tidak ada berhenti bagi seorang mukmin dalam beribadah, dalam beramal, kecuali istirahatnya nanti ketika sudah bertemu dengan Tuhannya, zat Allah Subhanahu wa taala. Baru di situ merasakan ketenangan, istirahat yang tenang, istirahat yang nyaman. Kenapa? Karena berdekatan dengan yang disembah, berdekatan dengan yang dikasihi, berdekatan yang mengasihi. Siapa? Zat Allah Subhanahu wa taala. Hilang semua itu kenikmatan yang luar biasa, nanti kita akan bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Hilang semuanya. Nikmat yang lain. Nikmat surga pun hilang. Gak berasa. Kenapa? Hilang dengan nikmatnya berdampingan, bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mukminin mukminat, muslimin muslimat akan bertemu dengan Tuhan kita, zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang sangat luar biasa yang kita nanti-nantikan. Allahu ghayatuna, Allah lah tujuan kita semuanya. Jadi kesimpulannya dari hadis ini, 4 perkara yang tidak bakalan kena musibah kecuali 4 perkara tersebut dibarengi dengan ujub. Yang pertama, diam. Diam dari perkara yang sia-sia, tapi diamnya jangan ujub, jangan merasa diri paling suci dengan diam tersebut. Yang kedua, tawadu, rendah hati. Jangan pengen dipuji, dia rendah hati, dia tawadu, jangan. Karena Allah tawaduknya. Dan yang ketiga, selalu mengingat Allah, zikrullah, dimanapun berada, aktivitasnya lagi ngapain, tetap hati ingat Allah. Dan yang terakhir, qillatus syai', menyedikitkan sesuatu. Sedikit makan, sedikit tidur, sedikit main. Yang banyak apa? Ibadah. Yuk sedikit-sedikit yang kita mampu laksanakan, yang kita mampu mulai kita kontinyukan. Insya Allah tidak bakalan kena musibah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini sabda Rasul, enggak bakalan melenceng. Pasti ketika 4 perkara ini dilaksanakan, musibah jauh. Banyak diamlah, tapi diam dari perbuatan yang jelek. Yang kedua, tawadu, rendah hati. Yang ketiga, zikrullah, terus zikir kepada Allah, baca Quran, sholat malam, duha pagi hari, terus apa? Sholat hajat, perbanyak ibadah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menyedikitkan sesuatu. Artinya apa? Seperlunya saja, jangan suka berlebihan. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan keempat perkara tersebut, dan insya Allah jauh dari ujub merasa diri paling. Insya Allah itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri Habib pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Semoga bisa melaksanakannya, dan insya Allah nanti dilanjutkan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Soleh Solahuddin akan memberikan mutiara-mutiara ilmunya, asal kita siap, insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.